Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Saya ingat sekian tahun lalu saya ngisi khutbah di sini di zamannya Ustadz Kasiat. Mana beliau? Hah? Oh, udah pulang ke Jawa. Di zaman beliau dulu sekian tahun lalu. Setelah itu terhenti, nggak ada berita. Ya, saya menyangka ini pergantian pengurus barangkali, sehingga nggak tahu lagi saya pengurusnya. Mereka pun tahu dengan saya. Dia sekian tahun terhenti. Tadi malam ditelepon. Ustadz Makhraji ya. Telepon saya malam. Kaget juga saya, kok mendadak ini. Tapi yang namanya dalam kebaikan gak ada mendadaknya. Itu aja. Padahal saya hari ini harusnya ngisi di BPPT ini. BPPT di Kebun Jeruk harusnya. Tapi karena beliau atau mereka itu masih dalam kondisi lebaran, Ustadz, kita masih libur, Ustadz tanya. Kemarin di teleponnya masih libur. Ya Alhamdulillah gak apa-apa. Pas banget saya bilang. Karena besok Ahad saya nikahin anak yang kedua. Sekaligus saya undang semua ini. Jamaah pengurus saya undang semuanya. Kita siapkan 3.000 undangan. Resepsi anak saya yang kedua. Ya. Bertempat di gedung serbaguna CTC, Cilengsi Trade Center. Nanti saya kirim Ustadz ya undangannya untuk jamaah semua. Untuk pengurus dan jamaah saya undang semua. Ya, besok Ahad jam 9 pagi sampai jam 11 itu Agim penceramahnya. Penceramahnya beliau. Jam 1 sampai jam 5 itu resepsinya. Bapak Ibu yang ada waktu hadirlah, silakan hadir. Sekaligus saya undang ini. Ya. Putri yang kedua. Alhamdulillah. Tadi malam ditelepon, lagi sibuk-sibuk itu mengurus-ngurus gedung segala macam untuk akad bekok. Ya karena ditelepon untuk kebaikan, untuk dakwah, siap saja insya Allah saya bilang. Ya, alhamdulillah. Temanya kalau nggak salah tentang halal ya. Ya nggak apa-apa juga lah. Jadwal mendadak, tema pun mendadak. Nggak ada masalah. Prinsipnya dalam kebaikan itu nggak apa-apa mendadak. Ya. Jadi untuk tema kajian hari ini tentang halal bihalal. Seperti biasa kajian subuh sampai syuruk ya. Sampai syuruk pukul 5.51 ya. Itu syuruknya. Kalau ingin sholat Isra nggak boleh waktu itu, haram hukumnya. Terus kapan? Lewatkan 10 menit lebih kurang. Berarti nanti berhenti ceramah sampai syuruk. Kalau ingin sholat Isra, kita diskusi lewat 10 menit. Fungsinya apa? Dalam hadis At-Tirmizi, Abu Dawud, barang siapa yang subuh berjamaah di masjid, terus menunggu waktu syuruk sambil menjaga wuduknya. Kalau wuduk lepas, wuduk batal, wuduk lagi, kembali ke masjid lagi. Syuruk masuk, lewat 10 menit, sholat 2 rakaat. Nilainya kata Nabi seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Itu nilainya. Berarti Bapak Ibu bertahan sampai syuruk, ya, jaga wudhu sambil dengar kajian. Nanti selesai syuruk, lewat 10 menit, sengaja nanti ceramah lewatkan sedikit supaya sholat Isra semuanya mendapatkan nilai yang luar biasa. Dapat ilmunya, dapat manfaat majelis ilmunya, dan dapat pahala haji dan umrah. Masya Allah luar biasa ini. Ya. Nah, jadi untuk tema kita tentang halal bihalal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, halal bihalal ini adalah bahasa Arab.
tidak dijumpai di Quran, tidak ada di hadis, tidak kedengaran di negara-negara Islam. Nggak ada. Itu bahasa Arab. Halal artinya baik. Bi artinya dengan, itu huruf jar itu. Halal baik. Bi baik. Halal baik. Baik dengan baik. Maksudnya, satu, sesuatu yang baik akan didapatkan dengan cara yang baik. Yang kedua, sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Dia ada hukum kausalitas namanya. Hukum sebab akibat. Sesuatu yang baik menghasilkan yang baik. Sesuatu yang baik akan dihasilkan oleh yang baik pula. Itu arti halal bihalal secara bahasa. Saya tanya ketika saya belajar di Mekah sama Syekh Abdul Aziz Al-Asyikh, ketua Mufti Saudi Arabia. Kaget beliau, apa itu katanya? Dia nanya ke saya malah. Oh, saya simpulkan, berarti ini bukan masuk dalam Islam, tapi budaya yang muncul oleh umat Islam. Nah, ya, jadi kita harus tahu persoalannya. Ini bukan persoalan sunnah dan sunnah, tidak sunnah, tidak. Bukan masalah ajaran Islam, tidak. Tapi ini termasuk budaya. Budaya oleh umat Islam dari bangsa Indonesia. Di negara lain nggak ada, Pak. Jadi tolong dipahami dulu, ini perkara budaya, bukan perkara sunnah. Paham ya? Saya baju apa nih? Baju batik. Batik dari mana? Dari Indonesia. Dari Jawa ya? Jawa juga ada. Dari mana lagi? Dari Padang ya? Batik Bukit Tinggi. Ya? Ini peci. Dari mana nih? Kalau mereknya apa ya? Wah, ini asli Padang ini, Pak. Padang ini, Pak. Mereknya ada nih. Nanti kalau saya sebutkan nanti promosi lagi. Ini mereknya dari Padang asli nih, Pak. Padang asli. Yang Bapak punya mungkin yang peci hitam Tasikmalaya barangkali ya. Dari Padang, Tasikmalaya. Peci putih dari mana itu? Peci Islam, Ustaz? Tidak. Jangan bilang peci putih peci Islam, tidak. Made in China. Saya beli di Mekah, Pak. Putih, made in China, dari China. Hah? Sarung dari mana sarung? Dari Gresik. Baju batik, peci hitam, peci putih, baju koko, itu semuanya budaya. Jangan bilang sunnah. Budaya. Budaya. Betul nggak? Termasuk baju jas, itu budaya. Termasuk bersorban, itu budaya. Jangan bilang dari Islam. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Hah? Betul nggak? Ini budaya. Apa lagi? Termasuk saya ceramah pakai mikrofon. Nabi mikrofon nggak? Pernah nggak Nabi pakai mikrofon? Nabi pernah nggak pakai YouTube ini, Ustaz? Live streaming ini? Atau direkam? Oh, bukan YouTube, bukan live streaming ya? Oh, rekaman. Nabi direkam nggak ketika ceramah? Nabi pakai live streaming nggak? Pakai FB Nabi nggak? Hah? Itu budaya, masuk hubungan dunia, bukan hubungan akhirat. Nabi ke Mekah pakai apa? Pakai onta, naik haji, naik umroh ya. Dari Madinah ke onta Nabi. Kita di Indonesia pakai apa? Pesawat. Di zaman dulu pakai kapal laut. Ya, ada pula pakai mobil. Nabi nggak pernah pakai mobil. Nabi nggak pernah pakai pesawat. Kita pakai pesawat. Itu masuk peribadatan tidak?
Tidak. Itu masuk sarana peribadatan. Hah? Nah, itu tolong dibedakan ya. Mana yang budaya, mana yang peribadatan, mana yang sarana peribadatan. Paham? Munculnya hukum bid'ah tidak bid'ah itu menyangkut peribadatan, bukan menyangkut budaya. Ulangi, kadang-kadang kan orang gampang menfatwakan itu bid'ah itu. Saya pernah Pak ceramah diprotes Pak, ceramah pakai live streaming. Ustaz, saya ceramah bid'ah itu katanya. Kenapa? Nabi nggak pernah pakai live streaming katanya Pak. Waduh, kaget saya. Yang nanya itu Ustaz lagi. Jadi menurut saya belum duduk kajinya oleh dia. Nah itu, di gampang itu bid'ah tuh Ustaz. Jadi Bapak Ibu, tolong pahami ya. Saya kira tadi streaming, jadi biar orang dengar semuanya lebih enak sebenarnya. Tapi rekaman nggak apa-apa ya, nanti kan di-share juga. Di-share juga. Terkait dengan bid'ah tidak bid'ah, itu menyangkut menambah-nambah peribadatan yang tanpa dalil, tanpa contoh Nabi, contoh sahabat, contoh tabi'in, tabi'in. Menyangkut peribadatan. Adapun yang disebutkan tadi itu bukan peribadatan, itu sarana peribadatan. Sarana peribadatan. Termasuk budaya. Hukum asal peribadatan terlarang. Hukum asalnya tidak boleh bikin-bikin tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa contoh dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi kalau menyangkut budaya, menyangkut sarana peribadatan, dia berkembang terus sampai akhir zaman. Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Ini menyangkut sarana, menyangkut budaya, boleh kerjakan, boleh semuanya, boleh. Itu hukum asalnya. Termasuk memakan makanan, meminum minuman, memakai pakaian, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Makan apa saja halal. Minum apapun halal. Menjadi haram dia kalau ditemukan dalil yang haramkannya. Nah, anjing haram nggak? Kenapa haram? Ada yang mengharamkan. Quran atau hadis? Quran tambah hadis. Tapi anjing kan disebut di situ? Tidak. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Anjing haram nggak ada. Terus apa bunyi hadisnya? Binatang yang bertaring. Betul nggak? Binatang buas yang bertaring. Masuklah anjing. Nah, jadi diharamkan anjing karena ada dalilnya yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan. Ada nas yang mengharamkan. Babi haram tidak? Hukum asalnya boleh. Kenapa jadi haram? Ada ayat mengharamkan lahmul khinzir. Makan daging babi haram. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Satu, kesimpulannya menyangkut peribadatan harus tunduk dengan dalil Quran dan Sunnah. Dan ada contohnya oleh Nabi, oleh sahabat, tabi'in, tabi'in. Sekalipun Nabi tidak ngerjain, Nabi tidak ngerjain Pak. Tapi ada sahabat yang ngerjain. Bukan bid'ah dia, boleh. Nabi tidak ngerjain, tapi sahabat ngerjain. Namanya sunnah takririyah. Ya? Nabi diam. Nabi tidak ngerjain kok. Tapi ada sahabat yang ngerjain. Menjadi nggak bid'ah dia, boleh kerjain. Hadis mengatakan, wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kewajiban kalian mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku, kata Nabi. Itu dalilnya. Walaupun Nabi tidak ngerjain, tapi sahabat ngerjain, ada persoalan. Makanya menyangkut tarawih saja 7 versi.
Tarawih saja Pak. 7 versi. 11, 13, 21, 23, 47, 39, 47, enggak terhingga. Hafal? Tentang jumlah rakaat tarawih saja. Jumlah rakaat tahajud 7 versi. Yang 7 itu boleh berdasar semuanya. Orang yang tak berilmu lah, yang kurang ilmu lah yang saling bid'ahkan. Tapi kalau dikaji dalil, dipahami 4 imam mazhab, 7 yang boleh. 11 rakaat, 13 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat, 47 rakaat, dan yang ketujuh tidak terhingga, berapa saja. Yang penting 2 salam, 2 salam, berapa aja. Begitu mau subuh, tutup witir 1. Atau udah capek baru witir. Semuanya sah. Cuma Nabi untuk dirinya mengerjakan 11. Nah, jadi jangan di luar 11 bid'ah, salah pemahaman. Ada contohnya, dalilnya. Paham Bapak Ibu ya? Kalau peribadatan harus ada dalil. Tidak boleh dikerjain tanpa dalil. Dalilnya itu bisa Nabi, bisa sahabat, bisa tabi'in, bisa tabi'in. Siapa tabi'in? 4 imam mazhab. Masuk tabi'in. Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ini tabi'in. Nabi legalkan ucapan mereka itu. Nabi legalkan dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi kalau dalam peribadatan sami'na wa ta'na. Tapi menyangkut dunia, menyangkut perkembangan zaman, menyangkut makanan, minuman, pakaian, sarana peribadatan, hukum asalnya halal, boleh. Hukum asalnya menjadi haram kalau ada dalil mengharamkannya. Pak Bapak Ibu ya. Tadi tentang halal bihalal. Itu budaya bangsa Indonesia. Dalam rangka silaturahmi, berbaik-baik, berhati lapang, saling bermaafan setelah hari Idul Fitri. Sponsor utamanya tahun 1948 ketika agresi Belanda kedua, disponsori oleh Bung Karno di Yogyakarta, di Keraton Yogyakarta. Itu sponsor utamanya. Kronologisnya, kok diadakan acara itu, kenapa? Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45. Setelah Indonesia merdeka, setelah penjajah pergi dari Indonesia, masih ada pertentangan, percekcokan, pertempuran antara bangsa, antara kelompok, antara suku, antara agama. Muncul PKI itu berapa? Tahun 65. Itu setelah halal halal itu. Setelah 45 itu Pak masih banyak Pak. Bung Karno melihat ini bahaya ini. Kalau dibiarkan percekcokan terjadi, pertengkaran muncul, antar suku saling berantem, Indonesia bisa pecah-pecah. Kalau pecah-pecah, penjajah masuk lagi. Karena penjajah itu gampang masuk kalau Indonesia itu pecah-pecah, saling berantem. Tapi kalau kita bersatu, penjajah nggak boleh masuk, diusir malah. Wah ini bibit perpecahan udah muncul nih, kata Bung Karno di hatinya. Kalau dibiarkan ini bisa bahaya ini. Karena Bung Karno itu Pak tokoh persatuan. Dia mengutamakan persatuan dibanding yang lain-lain. Sehingga dia melihat fenomena ini, dia panggillah ulama-ulama. Pak Kiai, Ustaz, Habib, ini gimana solusinya ini? Kalau saya lihat ini sudah mulai benih perpecahan muncul di Indonesia ini. Kalau dibiarkan nanti bisa perang saudara kita. Kalau perang saudara, kita lemah, penjajah masuk lagi. Apa usul kalian? Hai para ulama, hai para guruku, kata Bung Karno. Ulama mengusulkan, oh begini Bung Karno,
Pak Presiden. Kita kumpulkan semua elemen masyarakat. Semua masyarakat kita kumpulkan. Suku bangsa kita kumpulkan semuanya. Kita kumpulkan berbeda backgroundnya. Yang undang Presiden langsung, undang ke istana. Setelah undang ke istana, kasih mereka makan enak semua. Jamu dan makan enak semua. Yang undang Presiden, nanti Bung Karno pidato. Karena Bung Karno Pak, orator nomor 2 di dunia Pak. Pertama di Rusia. Kedua Bung Karno di dunia, orator nomor 2 di dunia. Engkau pidato tentang persatuan. Ya, kita adakan makan bersama, saling bermaafan, saling mengikhlaskan, merelakan, saling berangkulan. Kayak Teletubbies. Oh gitu? Iya. Nah, kapan kita adakan? Momen yang paling tepat Bung Karno setelah Lebaran. Kenapa? Karena umat setelah Lebaran itu masih baik-baik semua, saling bermaafan semua. Lagi baik-baiknya itu, lagi suci-sucinya itu, momennya itu boleh bagus. Oh boleh lah, boleh. Atas usul ulama, Bung Karno mengundang semua elemen masyarakat. Diundang di Yogyakarta pertama kalinya Pak, tahun 48 itu. Undangan resmi Presiden, silaturahmi akbar habis Lebaran, saling bermaafan untuk memperkuat persatuan bangsa. Wah, yang namanya ngundang Presiden, dijamu makan siang malam, jamu enak-enak, siapa yang nggak mau? Undang semua datang orang. Wah, banjir manusia lah di Keraton Yogyakarta itu Pak. Tukang becak, macam-macam hadir semua. Ketika lautan manusia hadir, Bung Karno pidato, Masya Allah. Apa pidato beliau? Di antaranya, isi pidatonya yang saya cuplik ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satu musuh bisa menghancurkan kita. 1000 kawan belum tentu bisa mengangkat kita. Ulangi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 1000 kawan belum tentu bisa mengangkat kita. Belum tentu bisa. Tapi satu musuh bisa menghancurkan kita. Itu pidato beliau. Untuk itu, jangan cari lawan. Jangan cari permusuhan. Cari persahabatan. Cari pertemanan. Mari berbaik-baik. Singkirkan permusuhan. Munculkan pertemanan, persahabatan. Ayo, berangkulan. Agar kita bersatu, penjajah tidak bisa masuk. Ingat, kalau kita cerai-berai, berantem, penjajah masuk lagi. Maukah kita jajah lagi? Maukah jajah lagi? Tidak, kata orang. Kalau tidak, ayo bersatu, berangkulan. Masya Allah, Ishak tangis berangkulan Pak, muncul waktu itu. Berhasil caranya Pak. Nah, berhasil Pak. Sejak itu, umat mulai bersatu lagi. Nah, inilah awalnya halal bihalal. Kata Bung Karno, apa nama acaranya? Kasih nama halal bihalal, kata ulama. Apa artinya? Sesuatu rencana yang baik didapatkan dengan cara yang baik pula. Sesuatu yang baik menghasilkan yang baik pula. Nah, Bapak Ibu, tentang ini di mana saya dapatkan? Saya punya rujukan. Apa rujukannya? Saya baca buku setebal ini, namanya buku itu, saya lupa nama bukunya, tapi pengarangnya Kiai Haji Raden Rahman, Ketua Muhammadiyah Sumatera Barat. Itu penulis bukunya. Ya, Ketua Muhammadiyah Sumatera Barat, tahun duluan itu, udah lama itu. Tahun 90 nggak salah. Saya baca buku beliau. Saya baca buku itu sumber rujukan saya. Itu sumbernya asal usul diadakannya halal bihalal. Nah, Kiai Haji Raden Rahman rahimahullah, udah meninggal dia. Itu buku saya baca. Asal usul diadakannya halal bihalal. Tapi yang pasti acara ini budaya bangsa Indonesia. Bukan menyangkut sunnah, tidak, tapi budaya. Kalau budaya, ke rumus awal kembalikan. Budaya yang baik, yang positif, boleh lanjutkan. Namanya budaya hasanah namanya.
Budaya hasanah, budaya baik boleh teruskan, boleh kembangkan. Budaya setiap daerah yang positif boleh kembangkan, itu hukum asalnya. Tapi kalau budaya yang negatif, yang memberikan mudarat, haram dikembangkan, tidak boleh lanjutkan, menjadi haram dia. Namanya budaya sayyi'ah namanya. Jadi ada budaya hasanah, ada budaya sayyi'ah. Kalau bid'ah nggak ada, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah nggak ada. Itu bikin ulama itu, ulama yang bikin itu. Bid'ah itu bid'ah titik, nggak ada lagi. Bid'ah titik, nggak ada hasanah sayyi'ah nggak ada. Kalaupun dimasukin juga, kalau mau ya, bid'ah hasanah yang mana? Itulah budaya yang positif tadi. Kalau mau dimasukin juga. Tapi kalau saya nggak sependapat, saya mengatakan tentang budaya tidak ada hal bid'ah di sana. Tentang makan minum nggak ada bid'ah di sana. Bid'ah khusus tentang peribadatan, menambah peribadatan. Jadi budaya itu dua macamnya, budaya hasanah, budaya sayyi'ah. Budaya baik, budaya buruk. Budaya baik yang positif boleh kembangkan selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah enggak? Baju batik bertentangan tidak? Kain sarung bertentangan tidak? Hah? Ada loh Pak, budaya pakaian yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada. Apa itu? Maaf. Budaya berbaju kemben. Apa kemben itu apa itu? Dari mana itu? Budaya mana? Baju kemben itu baju apa Pak? Dari Jawa ya. Seperti apa baju kemben itu, seperti apa? Kemben itu baju, Bapak terbayang nggak baju kemben itu? Saya pernah diundang Pak, diundang ceramah. Kaget saya. Ceramah nasihat perkawinan. Tapi ketika acara siraman di Bandung tepatnya, kaget saya. Wanita baju kemben habis siraman duduk depan, terus di belakangnya orang tua. Saya di kamar Pak begitu, Ustaz udah siap Ustaz, ayo ceramah. Pas begini mejanya pakai kursi, kaget saya. Hah? Mau ceramahin dia tentang pernikahan Pak, tentang untuk keluarga bahagia dan sakinah bahagia. Tapi ya ceramahin wanita gadis cantik berbaju kemben putih lagi. Saya mau ceramahin dia, oke, bagaimana saya ceramahnya nih? Mau ceramah apa saya ini? Mau lihat terus, keasikan nanti. Gak dilihat, masa gak sopan banget ceramah begini kan? Gak sopan banget. Akhirnya maaf, saya katakan mohon maaf, 1000 maaf. Saya tidak bisa ceramah, titik, itu aja. Mohon maaf saya gak bisa ceramah. Terima kasih atas undangannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum, saya pergi Pak. Mohon maaf saya gak ceramah Pak. Tidak bisa ceramah saya. Kenapa? Mau ceramah masa menatap orang begini? Orang baju kemben Pak, nampak putih semuanya. Hah? Nggak dilihat, masa ini saya nggak sopan banget kan? Waktu itu saya nggak bisa ceramah Pak, saya mohon maaf aja. Mohon maaf saya nggak bisa ceramah, itu aja. Mau nasihatin, ini haram, masa boleh gitu? Nggak boleh pula kan Pak? Itu nggak ada, nggak boleh di fikih dakwah, nggak boleh Pak. Fikih dakwah mempermalukan orang boleh, mempermalukan orang. Haram hukumnya, neraka ini nggak boleh pula. Orang itu belum tahu soalnya. Nggak boleh pula, fikih dakwah nggak boleh. Harus ada teknisnya, ada cara-cara berdakwah yang baik. Bil hikmah wal mu'izah hasanah. Wah, jadi belum berarti dia hasan. Tidak boleh. Saya tidak tepat ceramah. Kalau posisi ceramah kan Pak, haram hukumnya. Tidak tepat Pak, orang kabur, orang marah sama saya malah. Ceramah berdampak positif negatif malah, betul nggak? Tidak boleh. Saya lebih baik saya diam. Mohon maaf saya bisa ceramah Pak. Saya langsung mohon maaf, itu aja. Terus ceramah. Itu aja. Paham ya? Kalau begitu, halal bihalal murni budaya bangsa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, dampaknya acara itu positif atau negatif? Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif, acaranya tidak bertentangan dengan syariat. Positif dia. Hanya sekedar tausiah, terus saling bermaafan, saling berbaik-baik, silaturahmi namanya. Boleh. Ada yang negatif, ada Ustaz, ada. Saya diundang Pak, ceramah di sebuah kantor halal halal.
Saya datang. Ketika itu acara di aula pakai musik-musik, Pak. Musik-musik. Terus wanita-wanita berjoget-joget. Ya, itu satu poinnya. Nah, ini enggak syariah lagi ini. Ini enggak syariah lagi ini udah tentang syariat ini. Saya duduk, Pak. Acaranya halal halal. Saya ceramah, tapi sebelum ceramah joget-joget dulu wanita-wanita yang dan untuk aurat di depan saya. Itu satu. Yang kedua, ya habis ceramah bersalam-salaman, hampir semuanya cipika-cipiki laki perempuan yang bukan mahramnya. Dua poinnya. Menurut saya ini namanya halal bil haram namanya. Halal bil haram. Tujuannya baik tapi caranya tidak baik. Jadi haram hukumnya. Hal-hal seperti itu hukumnya haram. Tapi kalau sekedar seperti ini, ada tausiah, pencerahan agama, isinya tentang ukhuwah Islamiyah, tentang berbaik-baik, tentang mencari teman, persahabatan, bukan tentang mencari permusuhan, dan makannya juga yang halal-halal. Selesai acara, pulang, dampaknya orang berbaik-baik, tidak masalah. Namanya budaya yang hasanah, yang baik. Boleh kembangkan. Nah, ini poin pertama tentang kajian saya. Bahwa acara halal, kalaupun ada peringatannya, ini menyangkut budaya, bukan peribadatan yang positif. Kalau caranya baik. Tapi kalau caranya nggak benar, ada musik-musik yang haram, ada minuman keras, ada salaman-salaman cipika-cipiki yang bukan mahram, jadi haram dia. Kalau mau adakan tapi yang positif, jangan negatif. Tapi katakan ke hati nurani, ini budaya bukan sunnah. Kalau budaya kerjain boleh, tidak kerjain tidak ada masalah. Kalau sunnah beda lagi. Kalau sunnah kerja lebih utama, tidak kerjain nggak apa-apa. Itu hukumnya. Jadi tidak bisa menghukumkan orang seketika hukum haram, tidak bisa begitu. Harus cari dulu sebab akibatnya, cari tentang cara pelaksanaannya. Begitu. Itu yang pertama. Poin kedua, maaf ini Pak, saya kalau duduk ceramah begini ininya. Kalau saya ceramah lebih baik pakai kursi deh, lebih bagus. Kalau kursi itu bisa bertahan berapa lama-lama nggak masalah. Ya, kalau duduk gini, aduh ya, tanda sudah rahmat diambil Allah. Tinggal nunggu habis rahmatnya, datang kematian itu. Karena Allah mengambil nyawa kita dua caranya. Pertama, dengan cara berproses. Panjang prosesnya. Bisa melewati usia tua, sehat, usia tua sehat. Ini Bapak yang umurnya ini Bapak, berapa umur Pak? Umur berapa? 80 lebih, Masya Allah. Ini namanya berproses panjang sampai 80 lebih. Tapi sehat saya lihat. Sehat ya. Walaupun udah putih jenggotnya ya. Tapi sehat. Ada lagi yang rambut putih, siapa lagi yang rambut putih? Bapak rambut putih. Usia berapa Pak? 68 ya? Bapak di sampingnya? 67. Kepala 6 ya. Waduh, udah banyak juga ya. Siapa lagi Bapak? Bapak? 70. Masya Allah. Jadi Pak, Allah mencabut nyawa kita dua caranya. Cara pertama berproses panjang. Prosesnya sehat, usia tua tapi sehat. Ini Bapak ini sudah di atas 60, 70, 80, tapi sehat. Apa bukti sehatnya Ustaz? Sampai ke masjid subuh-subuh. Sehat jasmani, sehat rohani. Tapi ingat, sewaktu-waktu pasti mati. Betul nggak Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mengkerutnya kulit, putih jenggot, putihnya rambut, itu tanda-tanda mau mati. Tanda-tanda apa? Serius Pak? Betul nggak? Itu serius. Ya? Itu proses panjang, tapi sehat. Sehat. Ada yang kedua, yang pertama juga, proses panjang, tapi berpenyakit. Stroke. Ada nggak jamaah yang stroke?
Usia tua tapi stroke. Hah? Pilih yang mana? Usia tua sehat atau usia tua berpenyakitan? Pilih yang mana? Pilih sehat dong. Tapi ingat itu tanda. Walaupun panjang tapi berpenyakit, pasti akan mati. Matinya cara pertama. Proses panjang, sehat, atau sakit-sakitan. Kata Nabi, justru kalau yang pertama ini aku tidak khawatir. Tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir? Kalau umatku sadar usia sudah tua, tanda-tanda fisik sudah kelihatan mau mati, dia banyak ibadahnya. Dia siap-siap untuk ibadah, untuk mau mati. Aku tidak khawatir, kata Nabi. Yang aku khawatir yang kedua. Yang kedua. Namanya sa'ah baktah. Mati mendadak. Ini yang aku khawatir ini. Mati mendadak, Pak. Usia muda. Umur 30, 40, 20, 30, 50 kan muda namanya itu, Pak. Muda, sehat, tanda fisik nggak ada, tahu-tahu mendadak matinya. Kenapa mendadak? Tabrakan. Mendadak itu. Jatuh. Langsung di kamar mandi banyak jatuh kan, Pak? Jatuh, langsung meninggal. Banyak nggak? Menabrak, ditabrak, jatuh, atau jantungan, serangan jantung, ada nggak? Itu usia muda, Pak. Usia muda, ingat tuh, ujian. Masih ingat ujian? Usia berapa dia ujian? Ujian usia berapa? 39 atau 40 ya? 40-an ujian, Pak. Itu 40 itu muda atau tua, Pak? Masih muda itu, Pak. Muda, sehat, tanpa sakit, besok mau tabligh akbar lagi. Ujian. Malam hari pakai motor keluar, tabrakan di Pondok Indah kan? Mati mendadak. Tapi dia menurut saya insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Mendadak tapi kondisi banyak ibadah. Usia untuk umat. Ya, besok mau tabligh akbar, mau ceramah. Di mata kita husnul khotimah insya Allah. Haji Mas Said umur berapa? Haji Mas Said umur 43. Pulang olahraga ya. Olahragawan, Pak. Bola kaki. Mendadak matinya kan? Jauh sebelumnya Niki Ardila. Tahu Niki Ardila, Pak? Itu anak muda itu. Umur 19 tahun. Sedang jingkrak-jingkrak di pentas. Ya. Pulang dari show. Mendadak matinya kan? Nah, yang mati mendadak itu, Pak, kalau kondisi taat, kondisi banyak ibadah, kurang dosa, husnul khotimah. Tapi kalau mendadak itu sedang bermaksiat gimana? Sedang bermaksiat, belum banyak ibadah, belum cinta masjid, belum baca Quran, belum puasa Ramadan, belum sholat, mendadak matinya gimana? Su'ul khotimah. Nabi mengkhawatirkan kematian menimpa umatku yang su'ul khotimah. Yang mati mendadak. Yang mati mendadak, aku khawatir. Syukur mendadak tapi dalam berbuat baik gak apa-apa. Tapi kalau mendadak dalam maksiat gimana? Nabi khawatir. Jadi Bapak Ibu, selagi usia bersama kita masih sehat nih, masih bisa ke masjid, ayo tingkatkan peribadatan. Tingkatkan. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi hal lebih hal itu adalah silaturahmi namanya. Silaturahmi, Pak. Hal lebih hal itu dalam Islam namanya silaturahmi. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Ayo, selagi usia bersama kita, tingkatkan ketaatan ke Allah, tingkatkan peribadatan, dan tingkatkan hablum minan nas sambil menunggu ajal tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang hadir ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan minta ke Allah, ya kita istiqomah, cinta masjid, istiqomah menjadi ahlul masjid, istiqomah menjadi ahlul Quran, pecinta masjid, pecinta Quran. Apalagi pecinta sedekah, Pak, suka berinfak, bersedekah. Ibu ada? Ibu datang mbak-mbak sayur, dagang sayur nih.
Datang Mbak Jamu, dagang jamu. Datang tukang sol sepatu ke rumah kita. Kita sol sepatu. Sendal yang putus, jahit sama dia. Mbak Jamu, Mbak sayur. Mbak, berapa nih sayur satu ikat? Oh, 4.000. Bu, kata Mbak sayur, berapa jamunya? Berapa seikat apanya? 4.000. Oh, alhamdulillah, ini uang 5.000. Kasih 5.000, Bu. Kembaliin. Oh, nggak usah kembaliin. Kenapa? Infak saya 1.000. Mbak Jamu berapa nih? Ini kami 5 orang, 6 orang minum berapa? 4.500. Kasih 5.000. Sisanya ambil sedekah. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, Bu. Berapa sayur seikat? 4.000. Ah, mahal. 1.000 aja ya. Allahu Akbar. Untung Mbak Jamu, Mbak sayur, sol kecil, Pak. Bukan besar untungnya. Kita tambah untungnya. Itu dia kasih sedekah pahala. Besar pahalanya, Pak. Besar pahalanya. Memberi orang yang nggak mampu, itu sedekah yang luar biasa. Besar pahalanya. Biasakan dermawan. Jangan kikir. Jangan suka menawar kayak orang kecil, jangan. Bapak ibu belanja di mall, supermarket, berapa aja beli? Beli sayur, Pak, di supermarket, pernah nawar nggak? Beli buah di supermarket, pernah nawar nggak? Itu orang kaya pedagangnya, Pak. Nggak nawar kita. Ini orang miskin, orang nggak mampu. Jadi belajar dermawan. Jangan tawar-menawar ke orang miskin. Sebaiknya lebihkan. Itu saran saya. Jadilah orang dermawan. Insya Allah ahli surga. Dermawan ahli surga. Ahli surga, Pak. Nah, untuk dibawa pulang nih, ada satu hadis, Pak. Satu hadis ya. Yang luar biasa hadisnya nih. Kesimpulan kajian pagi ini. Satu hadis amalkan. Kata Nabi, salah satu min makarimil akhlak indallah. Ada 3 akhlak terpuji di mata Allah. Gampang mengucapkannya, ringan bacanya, berat mengamalkannya. Inilah buah halal. Ini buahnya. Gampang menyebut, mudah mengucapkan, sulit mengamalkannya. Tapi kalau mampu, akhlaknya mulia. Mulia akhlaknya. Kita telah menjadi pengikut Nabi yang setia. Pertama, anta'fuwa amman zolamaka. Mampukah kamu, kata Nabi, memaafkan orang zolim kepadamu? Memaafkan orang yang baik, Pak, itu wajar. Pas lebaran, mau lebatin ya, sama-sama ya, itu mudah. Tapi ada orang yang zolim sama kita, yang suka jahil sama kita, yang suka membuli kita, dia minta maaf. Minta maaf dia. Kenapa nih? Habis waktu ya? Habis waktu. Lanjut ya, suara keras kok. Dia minta maaf. Ada orang yang bisa ya maaf sama-sama. Ada yang nggak mau, Pak. Enak aja maaf lu, katanya. Ya. Orang itu zalim, minta maaf dia. Ada yang memaafkan, ada yang tidak. Betul nggak? Ini tidak. Dia menzolimi kita, tapi tidak minta maaf. Bayangkan tuh, dia zalim, dia jahat, menggibah kita, menggunjing kita, memfitnah kita, kita saja memaafkannya karena Allah. Mudah atau sulit? Mudah sulit? Pasti sulit menurut saya, Pak. Tidak mudah itu. Nah, justru kata Nabi, akhlak yang mulia itu di sini, memaafkan orang yang zalim walaupun tidak minta maaf. Bisa tidak? Kalau bisa, berhasil ada halalnya. Nah, mungkin maaf ya, hampir semua kita bermasalah sama keluarga. Adik ipar, kakak ipar, kakak adik sendiri, adik kandung, ponakan. Mungkin banyak bermasalah dengan keluarga di kampung. Dia tukang minta uang terus, nggak dikasih uang marah,
dikasih uang berfoya-foya dia. Ini kasus banyak Pak yang kita adu soalnya. Banyak curhat Pak. Adik kandung Ustaz katanya. Di rumah kampung dia berlari-lari aja, kerja malas-malasan, minta uang terus. Dan dikasih uang marah. Dikasih uang dia berfoya-foya. Nah, dia menzalimi kita namanya. Bisa nggak kita maafkan dia? Intinya yang pertama, akhlak yang mulia, memaafkan orang yang zalim sama kita. Kalau mampu, akhlak kita mulia. Memaafkan dia karena Allah. Allah pemaaf. Allah pengampun. Walaupun hambanya bermaksiat ke dia, walaupun hambanya zalim ke Allah, walaupun hambanya murtad, walaupun hambanya musyrik, tapi sewaktu-waktu hambanya taubat, minta maaf, Allah terima nggak? Allah terima nggak Pak? Allah terima. Allah penerima taubat. Allah pemaaf. Itu dasar hukumnya. Kita pun pemaaf. Hah? Memberi maaf yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Memberi orang yang kikir kepadamu. Yang biasa memberi kita, kita beri dia. Itu mudah Pak. Yang suka ngasih kita uang berbalas budi itu mudah. Tapi dia nggak pernah memberi kita saja memberi dia. Itu dermawan tingkat tinggi itu. Semata-mata karena Allah dermawannya. Kalau mampu, mulia akhlaknya. Dermawan, suka memberi orang yang kikir kepadanya. Yang ketiga, wa tasila man qata'aka. Menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan dengan kita. Nah, bisa nggak? Orang nggak pernah negur kita terus negur dia. Orang jahat, tapi kita minta maaf. Kita memberi dia kebaikan. Nah, kata Nabi, kalau mampu terjamin akhlak kita mulia. Berat Pak. Kalau mampu akhlaknya mulia. Ini buah dari halal bil halal. Memaafkan orang zalim, memberi orang kikir, menyambung setelah minggu orang memutuskan dari kita. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Allah kuatkan iman kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah ceramah kita. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang intinya adalah pada waktu Pak Buwono datang dan Pak Muhammad Buwono datang, itu sama-sama kita masukkan dan belajar. Kemudian dia dilakukan tokoh mobil belakang itu sebagai penasihat memberikan pendidik bagaimana caranya kita bisa untuk menyatukan diri. Selama ini budaya Solo itu oleh Belanda dengan berpikir geopolitik yang pernah memecah belah. Pada waktu perang dengan Belanda itu maka terjadi generasi. Ya. Pada waktu Idul pada waktu itu maka Keraton Jogja dan Yogyakarta dan Surakarta itu minta izin istilah bencana mendadak. Pada waktu khotbah itulah Bapak Ibu, ini kita sedang istilah perang. Untuk itu, setelah sholat ini, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Bapak dan pemuda besok kita maju perang. Jangan sampai besok kita meninggal. Peperangan kita masih dosa. Untuk itu, kita perintahkan kata kedua pejabat dari Pak Buwono dan Hamzul Rapan itu memerintahkan agar pulang ke rumah meminta maaf kepada saudara karena besok yang laki-laki dan pemuda melanjutkan perang. Itulah versi yang lain selain yang artinya ada beberapa versi dan alhamdulillah. Kemudian Ustaz
Ketika budaya tadi pakaian budaya. Kemudian beberapa yang mereka tadi baca budaya. Namun demikian ketika kita tingkatkan ibadah, ini usul mengatur. Berarti ada suatu perantara contoh. Pakaian itu budaya. Begitu kita melihat disunahkan ketika kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan menggunakan pakaian yang berwarna kuning bagi laki-laki. Kemudian kita bagi perempuan. Artinya semua tadi budaya begitu dikatakan ibadah itu ada hal yang harus kita amalkan. Dan sampai nanti pemahamannya kabur. Yang kedua, semua pakaian itu semua budaya. Nomor demikian begitu ada kalimat bahwa wanita dan laki-laki batasnya jelas harus menutup aurat. Semua pakaian tadi budaya begitu dikatakan ibadah maka ada harus perantara yang menghubungkan. Jangan sampai nanti menjadi pembiasaan ini budaya jangan sampai karena nanti pakaian yang berwarna putih begitu kita lihat sunnah daripada kita lakukan sholat Idul Fitri dan menjadi suatu ibadah. Mohon maaf Ustaz, kalau ada yang kurang berkenan karena itu sangat luas sekali karena ini berangkat dari tidak percaya dengan agama dan percaya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan yang kurang. Nah, terkait ala biala itu ada takdir yang sangat utama di mana adalah Imron dalam Nabi jalannya itu ada hal surga. Mengapa? Karena sebelum itu selalu menghitung muhasabah, memaafkan orang-orang yang tidak berzina dengan Imron ini, maka dikatakan dia surga. Maka dalam kata ajaran orang yang memaafkan itu ada dua. Yang mendapat pahala yang paling tinggi adalah yang hadir, yang datang duluan mengulurkan tangannya. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Nah, yang memberikan salam pertama yang berpahala besar. Kenapa? Karena kalau yang menjawab itu jangan-jangan salah terpaksa, salah yang tetapi yang kita memberikan salam mengulurkan dua, itulah kita yang dapat pahala. Itulah daripada salah yang memaafkan. Tapi yang paling pokok, yang hadir datang duluan itu yang mendapatkan. Untuk itu tradisi kita adalah bagi yang bisa al-jamaah hadir kepada para yang tua kepada tua buat mengamalkan Ustaz para antum banyak kesempatan memberikan ini mungkin menjadi pembelajaran bersama para ilmu itu ada di mana-mana dan dimanapun kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 hal yang saya garis bawahi. Pertama, menyangkut sumber yang berbeda itu sangat memungkinkan. Karena itu bukan hadis. Yang nama sejarah itu pasti banyak sumber. Menurut saya, walaupun 1001 pun sumbernya terima semuanya. Karena tujuannya satu. Apa tujuannya? Bagaimana caranya untuk bermaaf-maafan, berbaik-baik, itu tujuannya. Ruhnya itu. Tapi sumbernya macam-macam, tidak masalah. Bagus, saya setuju. Walaupun 1001 sumbernya, boleh saja semua. Karena ini bukan hadis. Bukan hadis kan, tinggal aja lah kitab, buku. Ini boleh, satu. Saya setuju Pak, setuju itu. Yang kedua, apa tadi ya? Tentang pakaian. Tentang pakaian, betul. Asal pakaian itu kan budaya semuanya. Hukum asalnya boleh. Betul. Lalu tentu ada yang terbaik dari yang boleh-boleh itu. Nabi kesukaannya bergamis. Dengan kita mencontoh Nabi bergamis, yang budaya jadi sunnah dia. Setuju. Terus ada hadis yang mengatakan sebaik-baik pakaian kata Nabi berwarna putih. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya, betul itu, nggak salah. Jadi artinya begini. Bolehkah baju hitam? Boleh. Nabi pernah baju hitam. Bolehkah baju hijau? Boleh. Nabi baju hijau.
Bolehkah warna merah? Boleh. Nabi warna merah. Nabi pernah wajah hijau, merah, hitam. Tapi kata Nabi, sebaik-baik pakaian warna putih. Nah, artinya hukum asal pakaian boleh semua selagi tidak bertentangan dengan syariat. Terus ada yang terbaik dari yang boleh tadi, warna putih. Betul itu. Setuju saya. Terus nutup aurat. Oh iya, betul. Ya. Artinya kita nggak gampang mengharamkan tuh pakai jas, haram tuh, budaya kafir. Salah. Itu pakai batik, salah itu. Ah, itu yang saya maksud. Nah, jadi semua pakaian itu halal, boleh. Tapi pilihlah yang terbaik, yang budaya bisa menjadi sunnah. Setuju saya. Itu nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 tadi. Oh iya, itu bagus tuh. Artinya hendaklah kita saling memaafkan kapan saja, di mana saja. Bersalah sebelum Ramadan, jangan tunggu dulu masanya. Ketika baru maaf ya, tidak usah. Kapan saja kita bersalah ke orang lain, segerakan minta maaf. Yang terbaik yang dulu minta maaf. Betul itu. Yang duluan minta maaf. Yang duluan menjulurkan tangan. Betul itu. Terus yang duluan memaafkan. Itulah budaya yang terbaik dalam Islam yang merupakan sifat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya surat 3 ayat 159. Itu dalilnya. Surat 3 159 Al-Imran. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhon ghadzal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. 5 sifat Nabi Muhammad. Pertama, bersifat lunak, tidak kasar. Kedua, suka memaafkan orang lain, pemaaf. Ketiga, memohonkan ampun untuk dosa orang lain. Yang keempat, bermusyawarah ketika ada urusan. Kelima, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang wajib kita berikhtiar, berusaha. Setelah ikhtiar selesai, tawakallah kepada Allah. Ini sifat Nabi Muhammad. Jadi yang 3 Bapak katakan tadi, saya setuju. Setuju, betul, nggak salah. Ya, betul itu. Wah, sudah waktu habis ya. Ya mudah-mudahan tausiah di hari ini, dialog hari ini menambah penguat iman kita, menambah ilmu kita, perekat ukhuwah Islamiyah kita. Mari ke depannya fastabiqul khairat. Kata kuncinya, saya pernah mendengar atau membaca Umar bin Khattab berkata begini. Namanya asal. Ketika Anda berada di pagi hari, berbuat baiklah. Jangan tunggu siang hari. Ketika Anda di siang hari, berbuat baiklah. Jangan tunggu sore hari. Ketika Anda di sore hari, buat baiklah. Jangan tunggu malam hari. Ketika Anda di malam hari, berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Jangan tunggu besok pagi. Karena siapa menjamin umurmu sampai besok pagi? Masya Allah. Fastabiqul khairat, berlomba berbuat baik. Buat baik itu 2 macamnya. Hablum minallah, hablum minan nas. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul khairat, ahli kebaikan, ahlul masjid, ahli masjid, ahlul Quran, ahli Quran, dan ahlus sedekah. Semoga semuanya pengantar kita ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala, pengantar kita melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان